Assalamualaikum Bang Andi. Izin Bang, mau bertanya lagi saya. Bertanya ini Bang, tentang keluhan saya lah kiranya. Saya kan baru belajar Bang. Ya kurang lebih ini maksudnya belajar zikir napas ini kurang lebih baru sekitar 2 mingguan gitu Bang. Nah gini Bang, pertanyaan saya itu gini Bang. Saya kan lagi menjalankan zikir napas nih, sesuai yang Bang Andi sampaikan di YouTube gitu Bang Andi ya, yang saya dengar. Kalau ingin zikir napas ini tujuannya bukan minta yang namanya sakti gitu atau kaya gitu atau tembus pandang ke alam gaib gitu, kan hanya untuk dekat sama Allah kan gitu kan nanti. Nah jadi kalau di saat saya itu mulai zikir napas itu, di awal niat itu saya memang mengikuti tata cara yang Bang Andi sampaikan. Jadi alhamdulillah saya mengikuti Bang Andi. Jadi gini Bang Andi, kalau zikir napas ini kira-kira di mana tempatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah rezeki gitu Bang Andi. Soalnya atau meminta kepada Allah itu caranya gimana Bang Andi? Karena di awal tadi kan saya niatnya zikir napas untuk dekat sama Allah kan gitu Bang Andi. Nah kalau tentang masalah rezeki ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini kan saya ya katakanlah lagi sulit ini di bidang keuangan gitu Bang Andi. Iya, lagi butuh-butuhnya gitu misalnya Bang Andi ya. Jadi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kira-kira gimana ya Bang Andi? Saya pertanyakan ini Bang Andi karena saya takut Bang Andi, saya takut salah. Ya sekiranya itu saja Bang Andi. Saya mohon pencerahan dari Bang Andi. Ya itu aja Bang Andi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Amran sudah berbagi. Bagus nih pertanyaannya nih ya. Jadi kita terkadang bingung ya kan. Bang Andi bilang tujuan berzikir napas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seandainya saya minta rezeki boleh nggak Bang? Ya kan? Bingung juga kita nih ya kan. Ya boleh, cuman harus kita pisah. Kita pisahnya begini. Tujuan kamu berzikir napas itu apa? Itu dulu. Saya inginnya mendekat kepada Allah Bang. Saya inginnya mengenal diri Bang. Saya inginnya mengenal Allah Bang ya. Ya silakan. Nah ketika sudah dekat kita minta, salah nggak kira-kira? Ya nggak salah lah. Justru bagus kita meminta itu ketika dekat. Jangan minta ketika jauh. Seperti apa orang minta ketika jauh? Mulutnya berdoa, lisannya berdoa, lisannya minta kepada Allah, tapi kesadaran hatinya nggak sambung kepada Allah. Ya. Nah itu namanya orang minta dengan jauh. Makanya doa kita banyak yang tidak makbul. Karena kita tidak paham tempat meminta itu di mana. Nah ini pertanyaan bagus. Kalau nggak ditanya nggak keluar ilmu ini. Ya karena ditanya ini baru keluar. Jadi bagi teman-teman saudaraku yang sudah mengamalkan zikir napas, ketika kita mengamalkan zikir napas, kita masuk ke wilayah tenang kan. Aku rasakan ketenangan Bang, nyaman Bang, damai Bang. Aku merasa seolah-olah di dalam diri atau di suasana, ya bukan di dunia inilah gitu, tapi sudah alam yang berbeda, seolah-olah di dimensi lain. Di situ aku merasakan keheningan, kesunyian, zero. Di situ egoku lebur, nafsuku tiada.
itulah qalbu mukmin. Ya, sering kita dengarkan qalbu mukmin baitullah. Kalbunya orang beriman rumahnya Allah. Nah, disitulah kita meminta sama Allah, berhadapan kita sama Allah, berduaan kita sama Allah, dan disitulah makbulnya doa. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bisa masuk ke qalbu mukmin tadi, istilahnya rumah Allah tadi, tempat yang kita berduaan dengan Allah itu. Nah, dalam kehidupan terkadang kita hanya pakai kesadaran saja, nggak ngucap, nggak minta, kita tidak berdoa, tapi hanya lintasan hati, terbersit di dalam hati, tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita angankan, apa yang ada di dalam hati kita itu sudah bentuknya doa. Jadi jangan heran nanti, bang, aku baru kepikiran sebentar aja bang, kok langsung kejadian, makbul bang. Ya sejatinya kamu sudah meminta di qalbu mukmin tadi. Ya, makanya cepat itu. Bagi orang-orang yang sudah bisa masuk ke situ, cepat. Ya. Nah, latih dalam zikir nafas, hafal-hafal tuh tempatnya di mana. Ya saya nggak bisa jelasin tempatnya di mana. Kalau nggak menjalani nggak akan paham yang saya ngomong. Jalani, nanti teman-teman akan paham. Ya, titik tenang, titik zero, titik atau wilayah hening ya. Apalagi wilayah suwung. Kalau orang Jawa bilang suwung, kosong. Tapi kosong isi, bukan kosong kita nggak ada kesadaran. Ini kosong kesadaran kita ada. Nah, di tempat itulah kita meminta kepada Allah. Makbul itu. Ya. Nah, kenapa kok banyak ya bang, kita kalau datang ke kiai bang, datang ke ulama, datang ke guru ngaji, datang ke orang-orang soleh, kalau minta didoakan bang, makbul bang. Tapi aku doa sendiri kok nggak makbul bang. Apa yang salah ya? Kita doa dari tempat yang jauh. Ibarat kata gini loh ya. Ini udah sering saya ulang-ulang, tapi mungkin banyak juga teman-teman nggak nangkap. Anak saya di luar rumah, sedangkan saya di dalam rumah. Saya di kamar belakang atau di halaman belakang. Menjerit saya, Zaki belikan ayah rokok nak, tolong nak. Sedangkan anak saya di luar rumah, lagi main sama temennya. Kira-kira anak saya datang nggak? Nggak datang karena dia nggak dengar. Ya, karena saya tidak bertemu. Permintaan saya ya nggak terkabulkan. Tapi ketika saya datangi anak saya, oh di luar dia rupanya. Saya datangi dulu. Udah deket saya sama anak saya, sudah berhadapan, baru saya ngomong, tolong nak beliin ayah rokok nak. Makbul nggak? Makbul. Nah begitu juga kita dalam berdoa kepada Allah. Banyak orang berdoa kepada Allah dalam kondisi jauh. Kesadarannya nggak nyambung. Rasa hatinya tidak ada terpaut kepada Allah. Hanya di mulutnya aja doa. Gimana mau tembus ke ars? Hah? Macam mana Allah mau nyaut? Bukan berarti Allah nggak dengar. Allah dengar. Beda ya antara makhluk sama Tuhan ya. Kalau makhluk ya kayak anak saya tadi memang nggak dengar dia. Tapi itu kan ilustrasi. Allah dengar tapi karena adab kita nggak ada ya situ nggak makbul. Ya. Jadi latih terus DN-nya, nanti kalau paham wilayah ning itu disitulah kalian berdoa. Apa keluh kesah kita dalam kehidupan, ngadu sama Allah. Ya Allah, tentang hidupku begini, tentang hidupku begitu. Curhat sama Allah. Ya. Nah makanya orang-orang yang sudah paham wilayah tempat dia berbicara dengan Allah ini, dalam kehidupan ya agak error. Ibaratnya tubuhku di sini, jiwaku di langit. Ya, awal-awal tuh agak error. Kayak kadang kita diajak ngobrol sama istri, kosong aja pandangan kita. Karena di dalam diri kita sudah ngobrol gitu. Di dalam diri kita berinteraksi, di dalam diri kita ya berbicara dengan Allah. Makanya di situ bagi orang-orang sekitar kita akan menganggap ini kok melamun aja kerjanya ini.
badannya aja di sini nih, pikirannya tak kemana-mana. Dibilang orang gitu kan. Macam saya dulu begitu. Nanti dengan berjalannya waktu ya kita akan bisa memisah-misahkan kesadaran sehingga ya terpisah-pisah. Jasad kita aktif seperti biasa, jiwa kita berinteraksi dengan Allah di qalbu mukmin tadi. Ya. Di Baitullah tadi. Nah, jadi untuk masuk ke situ ya latih DN-nya. Ya. Itu satu mengenai tempat kita meminta, Bang. Nah, ya. Udah saya jelaskan ini. Untung ditanya ini, kalau nggak ditanya nggak keluar ini. Itu mengenai kita meminta rezeki ya. Bagi orang yang awam, pasti dia akan meminta berdoa rezeki kepada Allah. Kalau kita belum kenal ya, kita belum kenal dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Kan ada tuh di Al-Quran. Berapa banyak tuh Allah bilang akulah yang memberi rezeki. Akulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Sudah Allah bilang dia pemberi rezeki. Ngapain lagi diminta? Buktinya bang, rezekiku sempit bang. Uangku gak ada bang. Ekonomiku kering bang. Akhirnya berdoa kita minta rezeki. Ya itu tandanya masih level bawah. Wajar ya, tingkat keimanan, tingkat keilmuan, tingkat keyakinan orang beda-beda. Awalnya dia minta rezeki banyak-banyak. Bang aku kurang sekarang bang. Mintalah rezeki sama Allah banyak-banyak. Biar aku cukup, biar aku berlebih, biar aku tidak pernah kurang ya. Salah nggak kalau orang minta begitu? Ya nggak salah. Makomnya masih di situ. Nah bagi orang-orang yang sudah mengenal ya, sudah makrifat, sudah kenal dia Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki, dia nggak minta rezeki. Ya. Dia paham perintah Allah sehingga dengan mengikuti perintah Allah dia dapat rezeki. Itu loh. Jadi jangan rezeki yang kita incar-incar, kerja nggak mau. Rezeki yang kita cari-cari, minta-minta, tapi perintah Allah nggak mau kita penuhi. Ya. Buka lagi tuh Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah 186. Ya. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku akan mengabulkan permintaan mereka kalau mereka meminta kepadaku. Oleh karena itu penuhilah perintah-perintahku. Ya, kita ulang-ulang lagi nih. Ini ayat 186 ini ayat andalan saya ini. Selalu saya terapkan dalam kehidupan. Ya, silakan teman-teman buka lagi Quran surat Al-Baqarah 186. Di situ berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-perintahku. Ya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kalau mau mintanya rezeki, ya ikut perintah saja. Kalau orang yang ikut perintah pasti digaji oleh Allah, ya. Orang yang bekerja pasti dapat gaji kalau di kehidupan. Nah, orang yang ikut perintah Allah pasti juga digaji sama Allah. Jadi kita pahami lagi, mintanya itu jangan hanya asal minta. Ya sadari dulu Allah yang dekat. Ya, temui dulu Allah. Makanya kenapa doa-doa yang ketika kita lagi kusuk itu makbul, karena di situ kita bertemu. Ya. Kenapa doa banyak kita dengar ceramah, sholat tahajudlah kamu di tengah malam ya. Di sepertiga malam itu sholat tahajud. Udah sholat tahajud, minta kepada Allah makbul. Kenapa bisa makbul? Karena pada saat sholat tahajud di situ kita kusuk, hening, sepi, nggak ada kita terganggu oleh duniawi.
Nah, ketika di situ ada rasa sambung kepada Allah, bertemu dengan Allah, ada rasa dekat dengan Allah, ya sampai doa kita. Situ rahasianya. Ya kan? Nah, bagaimana Bang kalau doaku Bang siang hari Bang, sore hari Bang, atau pagi hari Bang, apakah nggak makbul? Ya kalau kamu bisa tembus rasa dekat itu, pasti makbul. Makanya orang-orang yang sudah kuat rasa sambung kepada Allahnya, sudah bisa merasakan Allah yang dekat itu. Ya kalau dia hanya kepikiran aja, aku kok kepikiran ini ya, makbul jadi. Dapat, itu sudah doa, nggak perlu minta. Ya, mintanya nggak perlu dengan ucapan, nggak perlu dengan sebutan. Terlintas saja di hatinya sudah ada energi. Langsung makbul. Ya. Nah, jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, ditingkatkan lagi. Kalau orang awam, Bang aku susah Bang, aku sempit rezeki Bang, aku berdoa minta sama Allah murah rezeki Bang, ya itu masih awam. Tapi kalau orang yang sudah mulai keyakinannya kepada Allah, nggak minta rezeki. Yang dia minta sama Allah, ya Allah berikan aku rezeki yang engkau ridhoi, yang engkau berkahi. Karena rezeki itu banyak loh. Ada yang diberkahi Allah, ada yang tidak diberkahi Allah. Ya. Kenapa kita selama ini banyak rezeki tapi kok makin dosa, makin jauh dari Allah? Karena yang kita minta hanya rezeki. Ya kan? Ya Allah, lancarkan usahaku ya Allah. Ya Allah, lancarkan bisnisku ya Allah. Ya Allah, menangkan tenderku ya Allah. Macam-macam kita doa kan. Tapi nggak pernah kita doanya, ya Allah, kalau memang itu rezeki yang engkau berkahi, yang engkau ridhoi, dan itu menjadi kebaikan untukku, berikan padaku ya Allah. Tapi kalau itu menjadi keburukan untukku, jangan kasih ya Allah. Pernah gak teman-teman berdoa begitu? Gak pernah. Makanya dapat rezeki banyak, maksiat jalan juga, ya kan? Dapat duit banyak, tapi buat dosa terus. Ya, kenapa rezeki itu membuat kita jauh dari Allah? Karena rezeki itu ada yang diridhoi, ada yang tidak. Ya. Jadi kita pahami lagi hakikat rezeki itu. Jangan hanya sekedar Bang, uangku sempit, dompetku kosong, aku minta uang yang banyak lah Bang sama Allah, biar gak takut lagi aku kekurangan. Ya dikasih besok sama Allah kok makin jauh mau. Saya udah rasa dahulu seneng itu. Ya Allah, kapan aku dapat kerja di luar negeri ya Allah. Kawan-kawanku udah kerjanya di luar negeri, gajinya dolar ya kan. Saya masih kapal lokal dulu kan, takbut ya kan. Setiap saya lihat kapal supply lewat itu rasanya ngiler kali, kapan aku di kapal supply. Minta sama Allah tiap hari, doa tiap hari. Akhirnya apa? Dikabulkan sama Allah. Dikabulkan, gaji besar ya. Kapalnya kapal supply, banyak uang pumpingnya ya kan. Uang setannya istilahnya ya kan. Berduit saya. Nah begitu sudah banyak duit, apa yang terjadi? Diskotik kita, ya kan, karaoke kita, maksiat kita, minum-minum kita. Itu rezeki yang nggak diridhoi. Makanya hati-hati dalam permintaan. Dikasih makin banyak, bukan kau makin dekat sama Allah. Akhirnya udah dapat nih duit, udah banyak, udah seneng hati, nggak susah lagi, nggak kepikiran lagi dompet kosong. Tapi kok hatiku kering juga, ya kan? Ya Allah, aku rasa kotor kali hati aku ya Allah. Diriku rasanya hina kali ya Allah, kotor kali, penuh dosa ya Allah. Akhirnya disitulah mulai kita kembali, mulai kita belajar, mulai kita mendekat, ya kan? Jadi kalau sudah paham wilayah ini, nggak minta rezeki sama Allah. Ya Allah, aku yang penting cukup ya Allah. Berapapun yang kau kasih, aku syukuri ya Allah. Aku nggak minta banyak. Yang penting anak istriku bisa makan, anakku bisa sekolah, bisa bayar listrik, ya kan? Bisa bayar wifi, ya udahlah, alhamdulillah ya. Nggak minta aku banyak-banyak. Tapi kalau memang rezeki yang banyak itu engkau ridhoi, ya aku terima ya Allah. Mungkin dengan kelebihan rezeki itu aku bisa tolong orang, aku bisa sedekah sama orang susah, ya.
Tapi kalau rezeki yang banyak itu membuat aku tambah jauh darimu, membuat aku tidak bersyukur kepadamu, jangan kasih ya Allah. Berani gak doa kayak gitu? Sedikit orang yang berani doa begitu. Yang dia minta banyak-banyak. Ya Allah, rumah aku gak cukup ini ya Allah. Udah ada rumah 1, minta lagi rumah lain. Udah ada tanah 2 biji, minta lagi berapa hektar lagi. Ya kan? Nah, inilah manusia. Yang dia doa selama ini minta yang banyak. Tapi dia gak tahu ketika dikasih yang banyak itu apakah itu kebaikan untukmu atau enggak. Gak tahu dia. Ya. Jadi ini saya ajarin sesuai pengalaman. Saya udah rasa dulu. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang kali ini lagi sempit, minta kepada Allah itu rezekinya begini. Pandai-pandai kita rayu Allah. Ya Allah, aku enggak mengetahui ya Allah. Ya, katanya Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Akbar, Engkau Maha segalanya, Engkau Maha Pemberi rezeki. Katanya sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi kok kurang sama aku ya Allah. Tanya diri kita, betul nggak yang Allah kasih itu kurang? Atau nafsu kita yang terlalu besar? Allah udah kasih banyak tapi mungkin nafsu kita yang besar, jadi sehingga menjadi kurang. Ya, introspeksi lagi kita. Coba tuh Allah diajak ngobrol lah. Saya sering itu. Katanya Engkau Maha Kaya ya Allah. Masa yang kusembah yang Maha Kaya aku miskin ya Allah? Saya ibaratnya apa ya? Nego sama Allah itu kan. Langsung Allah ngomong, memang benar aku Maha Kaya. Ya. Sudah banyak nikmat yang kukasih padamu, tapi kenapa engkau merasa miskin? Kenapa engkau merasa kurang? Nafsumu yang besar, kata Allah. Ya. Bercermin lagi kita, introspeksi diri lagi. Iya juga ya. Banyak kali keinginanku. Yang sedikit aku gak bersyukur, apalagi yang banyak. Ya kan? Cara minta rezeki yang bagus adalah, kasihlah yang Engkau berkahi ya Allah. Kasihlah rezeki yang penuh kebaikan ya Allah. Kasihlah rezeki yang Engkau ridhoi ya Allah. Kalau kira-kira pemberianmu itu membuat aku tambah durhaka, pemberianmu itu membuat aku terlena, pemberianmu itu membuat aku menjadi hina, ya gak usah kasih ya Allah. Biar aja kayak gini aku. Ya, mulai besok begitu doanya. Jangan hanya minta tebal dompet aja kita. Ya Allah susah, ya Allah susah, kasih rezeki yang banyak ya Allah. Dikasih besok yang banyak sama Allah, makin jauh kau mau? Makin berdosa dari Allah mau? Ya, luruskan lagi tuh. Permintaan kita tuh luruskan lagi. Jadi cara meminta yang pertama, masuk dulu ke tempatnya ya. Masuk dulu ke Baitullah itu. Dalam DN itu ketemu nanti tempatnya. Ketika kita merasa hening, sepi, senyap, damai, tenang, zero, minta sama Allah situ. Ngeluh aja kita, kehidupan kita apa, ngeluhlah situ. Lebih bagus kita ngeluh sama Allah daripada ngeluh sama makhluk ya. Mengeluh itu maknanya adalah melepaskan kebisaan kita dan meminta pertolongan Allah. Ya, ngadu kita sama Allah, minta sama Allah. Pasti beda ya, permintaan yang hanya sekedar diucap saja dengan dari hati itu lain energinya. Pasti lebih makbul ketika kita di wilayah sepi itu, wilayah hening itu. Ya kan? Sudah itu apa? Baca kehidupan. Aku udah minta bang sama Allah. Kata Allah kan, siapa yang minta, aku akan kasih, aku akan penuhi. Ya. Aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi kan ada lanjutannya. Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Baca. Minta rezeki. Perintah untuk mendapatkan rezeki apa? Baca. Pasti ada perintahnya. Minta jodoh. Perintah untuk mendapatkan jodoh apa? Baca. Ya.
Apalagi apapun yang kita minta sama Allah ada perintah. Kau mau ya aku kesana dulu ya. Kalau kau udah kesana kau dapat. Kau jalani dulu nih perintahku, kata Allah. Nah, banyak orang nggak ngikut perintah. Macam mana dia mau ngikut perintah? Perintah aja dia nggak paham. Ya, makanya amalkan DN itu, terapkan dalam kehidupan. Dari napas saja kita udah paham perintah Allah. Siapa yang mendorong napas masuk, siapa yang mendorong napas keluar. Ada kehendak dia di situ. Nah, makanya orang-orang yang berzikir napas paham perintah. Karena dari napas itu sudah ada afalnya, geraknya, perbuatannya, maunya dia apa. Ya. Nanti itu ketemu. Dan ketika minta sama Allah jangan pakai nafsu. Ya. Minta yang bagus. Ya Allah, aku sempit, aku susah, aku gak ada uang. Macam mana ya Allah? Biar aku berkecukupan, gak kurang lagi ya Allah. Aku gak minta banyak ya Allah. Yang penting cukup untuk anak istriku, cukup untuk kehidupanku. Ya. Jangan kita berlebihan dalam berdoa. Minta yang banyak makin jauh kok nanti. Ya kan? Minta yang banyak rupanya rezeki yang tidak diridhoi Allah. Makin bahaya kita. Ya. Apalagi jabatan nggak naik-naik, minta naik jabatan. Ya, nah ini yang anggota dewan nih, saya kasih kopi pahit aja nih. Ya kan? Minta naik jabatan. Ya tanya dulu sama Allah. Ya Allah, kalau aku naik jabatan itu baik nggak untukku ya Allah? Kalau seandainya nggak baik, jangan kasih ya Allah. Tapi kalau seandainya baik, kasih aku keyakinan ya Allah. Kasih aku kekuatan ya Allah. Biar aku bisa memegang amanah itu di jalanmu. Ya. Jadi kita itu menjadi khalifah bukan karena semau gue. Pahami lagi khalifah ini. Apa sih tugas Allah yang Allah berikan pada kita? Ikuti. Ya, jadi kita maju, kita tampil bukan karena ego diri, bukan karena nafsu diri, tapi memang aku dipilih Allah. Aku tampil, aku maju karena memang ini perintah Allah. Nah, ketika kita tampil ya, situ Allah bilang mereka akan mendapatkan kebenaran, ya. Pasti Allah ridhoi kita. Ya. Jadi silakan diulang-ulang, pahami tempat berdoanya, tempat memintanya, masuk dulu ke wilayah hening itu. Rasakan Allah yang dekat. Udah bang, aku rasa kali dekat sama Allah bang. Nah, ketika udah rasa dekat, baru ngomong, baru minta. Ya, kalau engkau tidak ada sambung kepada Allah, main asal minta, nggak mabul. Sama aja kita menjerit di belakang, anak kita di luar, nggak dengar dia. Ya, walaupun Allah itu maha mendengar, tapi karena adab kita nggak ada, ya nggak mabul. Yang kedua, jangan tentang banyaknya yang kita pikirkan. Minta rezeki yang banyak, karena sekarang lagi sempit, lagi istilahnya lagi susah, lagi kering. Aku minta yang banyak bang. Tanya dulu, siap nggak engkau ketika dikasih yang banyak? Tanya dulu diri. Iya juga ya, dikasih banyak nanti aku makin jauh pula dari Allah. Belum tentu itu yang Allah kasih banyak itu sesuatu yang Allah ridhoi. Nah, tanya sama Allah, kira-kira engkau ridho nggak ya Allah? Kalau ridho, insya Allah aku jalankan perintah. Ketika engkau memberi banyak padaku, berarti aku harus salurkan kepada orang lain. Berarti engkau beri tugas kepadaku untuk berbagi kepada sesama. Tapi kalau engkau memberikan banyak untuk aku jauh, untuk aku makin durhaka, jangan kasih ya Allah. Harus begitu doa kita. Jadi yang masuk sama kita tuh yang Allah ridhoi. Jangan dikasih yang Allah murkai, tidak diridhoi oleh Allah. Dikasih banyak makin dosa kita nanti. Ya. Silakan ini diulang-ulang lagi, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.